Silakan duduk. Shalom. Anak muda semangat. Shalom. Ya, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, sore hari ini kita sebuah kesempatan yang istimewa bagi kita untuk boleh berkumpul bersama dalam kegiatan kita Natal bersama di pemuda youth yang ada di wilayah Perwil Kokapangka. Jadi saya percaya bahwa setiap kita pasti mengalami perkara-perkara yang indah, hal-hal yang indah terjadi dalam kehidupan kita semua. Sebelum saya menyampaikan firman, mungkin ada yang sudah kenal, ada apalagi anak-anak muda pasti kebanyakan belum kenal saya. Nama saya Pendeta Muda Ruby Nabuasa. Saya melayani di Gereja Betel Bukit Kasih Mohau, di atas bukit. Jadi di Bukit Mohau itu dan Bukit Molir itu ada dua gereja. Ini ada Bapak Gembala melayani di sana bersama kami. Jadi kami ada di atas bukit. Dan puji Tuhan, saya dikaruniakan seorang istri, orang Sumba dan Sumba Barat Daya, dan ada 4 orang anak yang Tuhan berikan bagi kami. Kalau nama saya Ruby Nabuasa pasti mereka, oh ini bukan orang Sumba, pasti orang Afrika, kau Papua, kau Ambon. Saya dari Timur Tengah Selatan, jadi di timur, di tengah lagi, dan di bagian selatan. Nah, di situ saya dilahirkan di situ dan saya besar di sana, dan akhirnya Tuhan memanggil dan membawa saya ada di Sumba Timur ini untuk mengerjakan pekerjaan yang luar biasa yang Tuhan percayakan sampai hari ini. Yang sebelumnya saya tidak tahu apa yang saya harus alami hari ini, tetapi Tuhan bisa buat perkara yang indah sehingga saya bisa jadi seperti ini hari ini. Saya pernah jadi anak-anak muda seperti adik-adik, dan saya dipanggil Tuhan sebagai masih anak muda yang tidak tahu tujuan harus buat apa, tetapi Tuhan punya tujuan yang mulia dalam hidup ini. Tadi fragmen yang disampaikan dulu, saya terlibat dalam sebuah pelayanan anak muda keliling Indonesia, dan saya sempat terlibat di dalam pelayanan seperti ini. Jadi untuk bagaimana kita dibebaskan dari kuasa gelap dan dipulihkan oleh Tuhan Yesus. Oke, jadi itu perkenalan saya bagi kita semua. Dan sore hari ini Bapak Ibu Saudara, adik-adik yang dikasih, saya akan membagikan tentang tema yang sudah kita dengarkan selama ini dalam Natal tahun 2023 sampai dengan hari ini masih tetap jalan ke Natal. Natal masih tetap jalan. Kami juga rencana akan Natal minggu depan di Lapas. Hari kemarin dalam pelayanan di Lapas saya sudah sampaikan bahwa kita akan kami sudah janji untuk Natal tertunda sampai bulan ini, tapi masih dalam suasana Natal walaupun mereka sudah buka buang semua hiasan-hiasan, tapi tetap pasti kita buat Natal. Jadi suasana sukacita, kebahagiaan yang Tuhan berikan bagi kita sampai hari ini, Tuhan bisa mempercayai kita untuk hidup dan mengerjakan pekerjaan yang mulia. Nah, Bapak Ibu Saudara, ada firman Tuhan di dalam Lukas pasal 2 ayat yang ke-14. Kita akan baca sama-sama. Lukas pasal 2 ayat yang ke-14. Sudah ada yang hafal, tinggal tidak usah lihat Alkitab, hafal saja, karena ini pasti berita Natal di mana-mana, pasti dengar ini firman Tuhan. Di dalam Lukas pasal 2 ayat 14, kita sama-sama baca 2-3. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera. Jadi ada 2 peristiwa atau ada 2 hal penting yang disorot dalam tema ini yang disampaikan, kita sudah dengarkan. Ada 2 hal sangat penting sebenarnya ada di sini yang saya akan sampaikan kepada kita semua untuk kita terus mengalami, kita bisa pahami dengan baik tentang kemuliaan bagi Tuhan di tempat yang maha tinggi, dan yang kedua itu damai sejahtera di antara manusia
damai sejahtera di bumi. Nah, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, Bapak Ibu Saudara, adik-adik yang kekasih dalam Tuhan. Kalimat ini muncul ketika peristiwa Yesus lahir. Ketika firman yang hidup itu berubah menjadi manusia, dan di situ firman ini, perkataan ini muncul. Perkataan ini muncul dari surga dan disampaikan oleh para malaikat kepada para gembala. Dikatakan kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Kalimat ini luar biasa. Ketika dia muncul pada saat Yesus lahir di dunia ini, pada saat firman yang dikatakan pada awalnya firman Tuhan, dan firman itu berubah menjadi manusia, dan waktu itu telah terjadi di dunia ini, dan malaikat surgawi datang menyatakan kepada para gembala, dikatakan kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Di sini malaikat menyatakan kepada manusia, kepada para gembala, supaya mereka tahu bahwa ada sebuah pribadi yang sangat mulia, yang sangat dahsyat, yang mengadakan sebuah peristiwa yang ajaib, berubah menjadi manusia untuk keselamatan manusia. Ini yang terjadi. Malaikat datang menyampaikan bahwa dia berubah menjadi manusia, tetapi tetap kuasa, dia tetap duduk sebagai Allah yang maha tinggi. Jadi penyataan yang dikatakan oleh para malaikat itu menunjukkan bagaimana Allah tetap diposisikan sebagai Tuhan yang maha dahsyat, Tuhan yang mulia, dan layak menerima segala pujian. Walaupun dia berubah menjadi manusia yang hina, berubah menjadi manusia yang tidak bisa masuk akal pada saat itu, tetapi malaikat-malaikat datang menyatakan kepada manusia supaya mereka tetap tahu dan harus percaya bahwa Allah yang maha kudus tetap harus layak dipuji, layak disembah, dan layak menerima segala pujian dan hormat. Amin. Jadi saudara yang kekasih di dalam Tuhan, ini luar biasa. Di dalam firman Tuhan ini, ketika Yesus lahir di dunia, maka kalimat perkataan ini datang kepada para gembala di padang dan memberitahukan kepada mereka bahwa ada seorang pribadi ada lahir, yaitu Yesus Kristus, juru selamat. Dan lanjutnya dikatakan kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Tetap memberikan kemuliaan, penghormatan, keagungan, kejayaan harus tetap kita berikan kepada Yesus Kristus. Amin. Amin. Jadi walaupun dia berubah jadi manusia yang hina, seperti tidak layak, tetapi malaikat datang menyatakan bahwa dia tetap Allah yang kudus, dia tetap Allah yang dahsyat, dia tetap Allah yang mulia untuk mengerjakan sebuah peristiwa besar. Dan itu disampaikan kepada kita bahwa setiap kita sebagai orang percaya, anak-anak muda, harus tetap menyatakan bahwa Tuhan kita dahsyat dan luar biasa. Amin. Ditagai pada dunia pada waktu itu, Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, saudara-saudara, malaikat di surga datang dan melihat, menyatakan kepada mereka bahwa mereka akan melihat sebuah peristiwa yang besar. Mereka akan dibawakan bertemu dengan seorang raja yang lahir di dunia ini untuk keselamatan manusia. Tapi sudah disampaikan bahwa tetap hanya Yesus Tuhan kita yang harus dimuliakan. Ketika mereka dibawa untuk melihat perkara ajaib yang terjadi pada waktu itu, sesuatu yang terjadi luar biasa pada waktu itu, mereka harus tetap memuliakan Tuhan. Saya percaya adik-adik, Bapak Ibu Saudara, bahwa Tuhan akan membawa kita bertemu dengan kita, dan Tuhan akan membawa kita untuk melihat perbuatan-perbuatan yang dahsyat di tahun ini. Amin. Mungkin kita sebagai pemuda yang bergerak, punya cita-cita, punya angan, punya kerinduan, Tuhan akan bawa kita melihat perkara yang besar. Ketika kita melihat, mengalami suatu perbuatan yang ajaib dan besar, maka tetap harus Tuhan dimuliakan. Amin. Tetap harus Tuhan ditinggikan. Para gembala mereka dibawa untuk melihat keajaiban terjadi. Mereka akan dibawa melihat perbuatan Tuhan yang dahsyat. Tetapi tetap Tuhan yang dimuliakan, bukan manusia yang dipuji-puji, bukan Yusuf, bukan keluarga. Oh hebat keluarga ini, oh keluarga ini hebat,
keluarga ini luar biasa, keluarga ini bisa Tuhan buat perkara. Bukan manusia yang dipuji, bukan manusia yang ditinggikan, tapi harus tetap Tuhan yang ditinggikan, Tuhan yang dimuliakan. Amin. Ketika kita dibawa untuk melihat perbuatan ajaib Tuhan, mengalami keajaiban Tuhan dalam kehidupan kita sebagai anak-anak muda, sebagai pelajar, sebagai pelayan di mana kita berada, kita akan mengalami perbuatan-perbuatan yang mungkin di luar kemampuan kita, mungkin di luar kekuatan kita. Ketika kita mengalami kesuksesan, keberhasilan itu, melihat tangan Tuhan menyertai kita, tetap harus berikan kemuliaan. Jangan curi kemuliaan Tuhan. Amin. Jangan curi kemuliaan Tuhan. Kita akan dibawa untuk mengalami perbuatan. Gembala-gembala ini akan dibawa melihat, bertemu dengan raja di atas segala raja. Artinya akan bertemu dengan sebuah keajaiban yang luar biasa. Mereka urus di padang, tidak tahu Alkitab. Mereka bukan baru habis doa, baru habis doa baca firman, baru penyataan Tuhan terjadi. Tidak. Mereka lagi sibuk di padang. Tetapi Tuhan luar biasa datang menyatakan diri kepada mereka dan mengizinkan mereka untuk dengarkan suara Tuhan dan mengizinkan mereka bertemu dengan raja di atas segala raja. Amin. Kalau kita lihat latar belakang mereka, siapa mereka? Dan kita pun juga, Tuhan akan datang bertemu dengan kita, membawa kita untuk bisa melihat perbuatan-perbuatan yang ajaib. Kalau para gembala melihat Yesus yang lahir luar biasa, berjumpa dan akan memberitakan tentang Kristus Tuhan yang dahsyat luar biasa terjadi. Mungkin Tuhan akan bawa kita di tahun ini atau tahun-tahun yang akan datang untuk mengalami keajaiban-keajaiban yang mungkin di luar kemampuan kita. Tetap harus Tuhan dimuliakan. Amin. Tetap harus tinggikan Tuhan. Tetap harus kembalikan segala hormat, kemuliaan, pujian kepada Tuhan kita. Ketika kita berhasil, ketika kita sukses, ketika kita mengalami perbuatan yang ajaib mungkin di luar kemampuan kita, tetap harus Tuhan ditinggikan. Apalagi kami sebagai anak Tuhan, sebagai pelayan Tuhan, ketika kami diberkati, harus kembalikan kemuliaan bagi Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ketika kita diberkati, di rumah tangga diberkati, adik-adik diberkati di sekolah, semuanya masih sekolah, diberkati, dipakai Tuhan, dipakai dalam sukses di bagian yang ditekuni, tetap harus Tuhan ditinggikan, harus Tuhan dimuliakan. Amin. Engkau akan dibawa untuk mengalami level-level yang tinggi, yang luar biasa, mungkin di luar kemampuanmu. Mungkin dilihat ekonomimu, saya tidak bisa sanggup seperti ini. Dilihat pendidikan kita, pengetahuan kita, saya tidak mungkin seperti ini. Tetapi kalau Tuhan izinkan kita untuk mengalami perbuatan ajaib itu, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tetapi harus kemuliaan, harus kembali kepada Tuhan Yesus Kristus. Amin. Natal tahun ini mengingatkan kepada kita supaya jangan kita curi kemuliaan Tuhan. Natal mengingatkan kepada kita supaya kita memberikan penghormatan kepada Tuhan di dalam situasi dan keadaan apapun. Mungkin dalam keadaan yang sukar sulit, dalam keadaan yang suka berhasil dan sebagainya, tetap nama Tuhan yang harus kita tinggikan, yang harus kita muliakan. Karena itu kemuliaan hanya bagi Tuhan kita yang ada di surga. Amin. Karena Dia yang sanggup mengerjakan perbuatan yang dahsyat dan luar biasa bagi kita semua. Nah, Bapak Ibu, adik-adik yang saudara yang dikasih dalam Tuhan, bagaimana supaya kita bisa memuliakan Tuhan? Firman Tuhan di dalam Yesaya pasal 29 ayat yang ke-13. Bagaimana kita memuliakan Tuhan yang dalam kehidupan kita, supaya Tuhan tetap ditinggikan, Tuhan tetap dihormati, Tuhan tetap diposisikan, tetap di atas segala-galanya. Coba kita baca di sini, di dalam Yesaya 29 ayat yang ke-13. Yesaya pasal 29 ayat yang ke-13, di situ dikatakan, dan Tuhan telah berfirman, oleh karena bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya dan memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya menjauh daripadaku, dan ibadahnya kepadaku hanyalah perintah manusia yang dihafalkan. Di sini mengatakan kepada kita bahwa pujian itu harus mulai dari hati. Pujian yang kita naikkan, penyembahan yang kita naikkan, keagungan yang kita naikkan kepada Tuhan
harus start dari hati. Harus mulai dari hati. Makanya di sini dikatakan bahwa bangsa ini memuliakan aku dengan mulutnya, tapi hatinya jauh. Bukan perkataan yang dibutuhkan, perkataan bagus yang dibutuhkan, tapi hati. Pujian yang kita naikkan, penyembahan, penghormatan kepada Tuhan, itu harus mulai dari hati. Bukan mulai dari kepintaran, kepandaian kita berbicara, tetapi harus mulai dari hati. Sehingga kita tidak akan dikatakan bangsa ini, umat ini memuji aku, tetapi hati mereka jauh daripadaku. Kenapa dikatakan seperti itu? Karena ada orang yang memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, tapi sebenarnya itu tidak benar karena tidak keluar dari hati. Pernah ada yang dapat pujian dari teman atau tetangga atau siapa, pernah mengalami pengalaman dipuji, wah puji, keluarkan puji, wah cantik, wah ganteng, tapi sebenarnya bukan dari hati. Pernah tidak? Pernah ada yang puji tapi tidak dari hati? Kira-kira pernah tidak? Atau pernah puji orang tidak dari hati? Kalau tidak pernah dipuji, pernah puji orang tapi tidak dari hati, supaya ada mau-maunya. Bukan dari hati yang tulus. Makanya ini bangsa, bahkan bangsa Israel dikatakan, sampai di perjanjian baru pun dikatakan, bangsa ini memuji aku dengan mulut bibirnya, hatinya jauh. Kenapa? Tuhan butuh kita berikan kemuliaan kepada Dia harus dari hati. Amin. Harus start dari hati. Kalau dari hati kita, maka biar kata-katanya salah, tetap pasti Tuhan akan menghargai itu. Tetapi kalau dari mulut saja, biar kalimatnya tersusun rapi dan bagus sekali, oh Yesus dahsyat luar biasa, tetapi sebenarnya tidak dari hati. Tapi pujian, penyembahan kita harus mulai dari hati. Nah, di dalam firman Tuhan, setelah kita mulai, hati kita harus dipulihkan dulu, baru bisa memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Kalau hati kita belum dipulihkan, belum diubahkan, maka kita tidak bisa memberikan kemuliaan bagi Tuhan. Yang mungkin kita bilang kemuliaan bagi Tuhan diberikan kepada Tuhan, bukan sekedar pemimpin pujian bilang begini, mari kita berikan kemuliaan bagi Tuhan, semua tepuk tangan. Bukan hanya sebatas tepuk tangan. Kemuliaan diberikan kepada Tuhan bukan sekadar sebuah teriakan, bukan sebuah bunyian yang besar, tetapi itu dari hati yang tulus kepada Tuhan, bahwa karena Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang luar biasa, Dia mengasihi kita umat manusia, dan Dia datang untuk menyelamatkan kita dari dosa. Karena Tuhan saya dipulihkan, karena Tuhan saya diselamatkan, karena Tuhan angan-angan saya, cita-cita saya bisa diubah menjadi seorang yang bisa melayani Tuhan. Saya bersyukur Bapak Ibu adik-adik, saya dipanggil Tuhan itu waktu masih SMA kelas 3. Saya tidak tahu tujuan hidup saya mau jadi apa. Saya hanya dikasih sekolah oleh orang tua untuk saya jadi pegawai, supaya saya bisa punya penghasilan bagus, karena saya tinggal di kampung yang dari Udik sana, di bagian selatan. Kalau Bapak Ibu pergi sampai di jurusan Kolbano, itu jalan saya, itu di kampung lagi. Jadi saya dikasih sekolah di kota supaya ya bisa jadi pintar dan bisa kerja, dan bisa kerja yang bagus, dan bisa dapat uang supaya bisa merubah nasib keluarga. Tetapi Tuhan punya rencana yang lain, dan Tuhan pulihkan saya pada masa-masa saya masih muda dan mencari jati diri, mencari siapa saya yang sebenarnya. Yang rambut saya dulu tidak seperti ini adik-adik, rambut saya itu panjang, walaupun keriting seperti super mie geprek. Tapi itu lepas, panjang di belakang, panjang di depan, dan macam-macam. Supaya ke sekolah SMA waktu itu, saku tidak ada, saku baju saya robek, nama saya langsung tulis nama saya Robi, terus garis nabuasa bentuk seperti salib. Akhirnya betul-betul Tuhan salibkan saya. Saya tulis nama sini Robi Nabuasa turun. Nah, jadi itu yang baju saya robek, tidak ada kerak baju. Dan itulah situasi kondisi saya mengalami di dunia yang fana ini. Tetapi Tuhan punya rencana yang luar biasa. Tuhan datang seperti gembala-gembala yang tidak tahu apa-apa dan gelap gulita. Dan Tuhan datang pada mereka dan menyatakan kemuliaan, bahwa harus memuliakan Tuhan. Tuhan datang pada saya dalam hidup saya yang gelap, hidup saya pemabuk. Saya itu mabuk setiap hari.
Saya kalau mabuk itu sampai seperti bapak saya itu sudah almarhum, dikatakan bapak got. Jadi kalau dia sudah minum, sudah jatuh di got, tidak usah ganggu, nanti dia bangun sendiri. Mau ganggu berarti berbahaya. Dan anaknya laki-laki satu saja saya, dan saya akhirnya ikut bapak. Memang buah jatuh tidak jauh dari pohon, betul. Jadi bapak mabuk di tempat lain, anak juga mabuk di tempat lain. Padahal Kristen tulen, bukan merapu. Di timur sana kan sudah seluruh hampir jadi Kristen semua. Jadi tetapi Tuhan datang dalam kegelapan itu dan menyatakan terangnya dan membawa saya untuk melihat kemuliaan Tuhan sampai hari ini dan sampai seterusnya. Saya terus dibawa untuk melihat kemuliaan Tuhan. Di Sumba ini dulu saya diutus pertama kali oleh orang hamba Tuhan, Robi, bawa tim ke Sumba. Saya protes, saya tidak mau dan bergejolak di hati. Saya mau pulang Soe. Sana saya harus belajar di training habis. Saya harus pulang Soe. Bilang kamu harus pulang ke Sumba Barat lagi. Waktu itu baru habis terjadi pembunuhan besar-besaran pada waktu itu. Dan setelah itu saya dengan tim diutus ke sana penginjilan. Aduh, saya bilang ini bahaya sudah. Tetapi dengan hati yang berat, Roh Kudus mendorong harus pergi. Karena ada perkara besar yang Tuhan mau kerjakan di Sumba ini. Mau tahu satu perkara besar yang terjadi di hidup saya. Dulu saya tidak tahu kalau jodoh saya ada di Sumba. Nah ini istri saya tidak ikut ya, tidak dengar. Dulu tidak tahu kalau istri saya ada di Sumba. Ternyata sampai di Sumba Tuhan pertemukan saya dengan Nona Sumba. Sampai ikat saya sampai hari ini tidak tahu kembali. Kalau saya tahu suatu saat saya bertemu dengan pendeta yang utus saya sini, saya bilang, Bapak terima kasih banyak. Nah, dulu Bapak utus saya berat hati, tidak mau dongkol, marah, tidak mau datang di Sumba. Tetapi setelah saya di Sumba ternyata banyak perkara terjadi. Bahkan temukan jodoh saya di Sumba. Kalau seandainya Bapak, dulu saya sudah tahu jodoh saya di Sumba, Bapak tidak doa utus, saya pasti pergi sendiri. Wah dia ketawa. Pak pendeta kata betul. Itu yang Tuhan bawa untuk mengalami perbuatan yang luar biasa. Banyak hal yang terjadi. Tuhan perlihatkan seperti gembala. Tuhan perlihatkan mereka dengan seorang raja yang dahsyat luar biasa, yang akan menggoncangkan dunia ini, yang akan memulihkan dunia ini, yang akan membebaskan dunia ini dari dosa, yaitu Yesus. Dipercayakan untuk melihat perkara itu yang dahsyat luar biasa. Saya percaya Tuhan akan bawa kita melihat perkara-perkara yang dahsyat luar biasa. Amin. Itu yang Tuhan akan kerjakan. Tetap percaya, ikut Tuhan. Para gembala ketika mereka mendengar itu apa yang dikatakan, mereka mulai mencari siapa di mana yang dikatakan oleh utusan dari surga, dan mereka bertemu dengan anak yang lahir yaitu Yesus Kristus. Ketika Tuhan bicara kepada kita, mau melihat perbuatan ajaib, taati apa yang Tuhan katakan dan jalani. Nah, di situ kita lihat Bapak Saudara yang kasih, muliakan Tuhan dengan perkataan kita. Di dalam Ibrani pasal 13 ayat 15, di situ dikatakan dengan bibir kita memuji Tuhan, dari hati berikut keluar di mulut. Jadi itu harus bermula, memuliakan Tuhan itu harus keluar dari hati, dari hati dan keluar ke mulut. Makanya di dalam Ibrani 13 ayat 15 dikatakan di situ bahwa dengan bibir kita, dengan ucapan bibir kita, nama Tuhan dimuliakan. Kemuliaan bisa terjadi bagi Bapa di surga melalui mulut-mulut kita. Amin. Lewat bibir kita mengeluarkan perkataan yang memberkati, memuliakan Tuhan dan memberkati orang lain. Jangan sampai lewat perkataan kita keluar perkataan yang menghancurkan, keluar perkataan yang menyakitkan. Orang susah sakit hati, kita tambah sakit hati lagi. Dia susah sakit hati dari tahun 2023, dia supikul bawa 2020, ketemu kita tambah sakit hati dia lagi. Aduh. Dan yang kasih sakit hati itu yang pujian penyembahannya tiap hari. Jangan di antara kita, amin. Keluarkan perkataan yang memuliakan nama Tuhan dan meninggikan, mengagungkan Tuhan dari perkataan kita, dan menjadi saluran berkat bagi jiwa-jiwa atau orang-orang di sekitar kita. Nah, dari perkataan itu kita akan geser lagi, yaitu perbuatan. Jadi dari hati kita memuliakan Tuhan, dalam mulut kita memuliakan Tuhan, dan di dalam firman Tuhan Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-16, 5 ayat yang ke-16, di situ dikatakan
firman Tuhan lewat perbuatan kita. Matius pasal 5 ayat yang ke-16 dan 1 Petrus 2 ayat 12. Dari hati, mulut kita, dan perbuatan yang keluar dari pribadi kita harus memuliakan Tuhan. Amin. Mari kita jalani tahun ini dengan memperbuat sesuatu yang selalu memuliakan Tuhan. Bukan hanya sekedar kita katakan, tetapi kita lakukan. Sehingga lewat perkataan kita, lewat perbuatan kita, Tuhan dimuliakan. Ada di dalam Amsal, kalau kita baca di dalam Amsal, di situ dicatat bahwa ketika kita menolong orang lain, maka Tuhan dimuliakan. Amsal 14 ayat 31. Di dalam Amsal 14 ayat 31, Tuhan dimuliakan lewat perbuatan kita. Bukan hanya sekedar hati, tinggal di hati. Kalau sudah ada di hati, harus keluar di dalam perkataan. Dari perkataan kita akan wujudkan dalam perbuatan. Maka dari perbuatan itu harus nama Tuhan dimuliakan. Ketika kita hadir di mana, anak-anak, adik-adik, kebanyakan hadir di sekolah-sekolah. Hadir di sekolah, engkau adalah jadi utusan di sekolah untuk jadi saluran berkat di sana. Jangan menjadi pemberontak di sekolah. Saya sudah pernah di sekolah. Saya dulu datang sekolah, datang terlambat, pulang duluan. Itu masa lalu, masa yang masih dalam kegelapan. Datang dari belakang, pulang lebih duluan. Pulang lagi bukan lewat pintu, lompat pagar, lompat jendela, lompat pagar, pulang duluan. Lipat buku, taruh di saku, pulang sudah. Catatan saya ada berapa macam pelajaran, 1 buku saja. Karena pemalas bawa buku banyak sekali. Sekarang anak-anak saya pikul tas besar isi buku. Saya bilang dulu saya berbeda. Buku 1, catatan terlalu banyak. Nah. Tetapi Tuhan pulihkan. Jadi berkat di sekolah. Saya ketika dipulihkan di sekolah, Bapak Ibu, tadi baju saya yang tidak ada saku lagi, sudah saya pinjam teman kasih saya baju yang bagus, dan Alkitab kecil yang Matius dan Wahyu itu saya selalu taruh di saku. Tiap hari saya baca Alkitab. Saya baca Alkitab, saya baca terus. Tiap hari saya baca. Mereka bilang dalam kelas itu ada 40 lebih anak. Mereka bilang, "Wih, sudah jadi pendeta bawa Alkitab." Kalau dulu omong begitu berarti itu sudah cari masalah. Tetapi ketika saya sudah dipulihkan, saya baca Alkitab. Tiap hari saya hafal ayat firman Tuhan. Saya hafal terus. Karena saya hafal pertama, adik-adik, saya hafal Alkitab bukan ayatnya. Saya hafal nama-nama kitab. Kejadian sampai Wahyu. Karena pendeta bilang begini, mari kita baca di dalam Lukas. Saya cari. Dulu Alkitab tidak seperti ini. Tidak ada indeks. Zaman saya tahun 90-an itu Alkitab bersih di sini. Jadi cari Lukas itu saya bingung ada di mana. Cari Matius, apalagi Obadjah. Wah, itu Obadjah di mana? Memang ada teman nama Obadjah, ada Yunus, tetapi Alkitab tidak tahu di bagian mana. Jadi orang sudah selesai baca, saya masih cari-cari. Karena malu, saya diam-diam saja. Mereka baca, saya punya mulut ikut bergerak. Tetapi akhirnya saya berkeputusan, saya harus hafal dari Kejadian sampai Kejadian, Keluaran sampai Wahyu. Saya hafal nama-nama kitab supaya waktu pergi persekutuan doa, pendeta atau hamba Tuhan bilang, mari kita baca di dalam Injil Matius. Oh, ada di perjanjian baru itu Matius. Mari kita baca di dalam Mazmur. Oh, ada di perjanjian lama. Itulah ketika Tuhan pulih, maka perbuatan baik itu mulai ada. Dulu rambut saya yang sudah masih yang panjang ke depan, panjang ke belakang, baju yang tidak karuan, saya sudah mulai berubah. Teman-teman mulai lihat dan memuliakan Tuhan. Wih, dia sudah jadi majelis ini. Dia sudah jadi pendeta. Waktu itu saya belum tidak tahu jadi pendeta. Tapi akhirnya lewat perkataan mereka, betul-betul hari ini saya jadi pendeta. Itu nubuatan mereka, walaupun mereka tidak bertobat. Mereka bilang pendeta, tapi perkataan itu jadi pada saya hari ini. Jadi akhirnya perbuatan dalam diri saya mulai jadi membawa kemuliaan bagi Tuhan. Dan akhirnya suatu saat kami bertemu dengan teman-teman saya tidak tahu hafal ayat. Saya injili teman, saya bilang begini, mari ikut persekutuan doa supaya bertobat, mati masuk surga. Kalau tidak ikut persekutuan doa, mati masuk neraka. Jadi saya ancam terus mereka. Nah, jadi kalau tidak ikut persekutuan doa, karena saya tidak tahu ayat firman Tuhan, hanya Yohanes 3 ayat 16 yang saya tahu pada waktu itu. Karena pergi gereja, berita pengampunan dosa,
di gereja, di tempat ibadah itu, mari di berita pengampunan dosa. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepada Dia tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Ini yang saya hafal, Yohanes 3:16. Yang lain-lain saya tidak tahu ada di mana. Tetapi ketika Tuhan pulihkan, makanya saya injili teman-teman pada waktu itu tidak tahu firman, saya hanya bilang ikut persekutuan doa supaya mati masuk surga daripada mati masuk neraka. Saya ancam, tunggu dulu, saya masih punya pacar ini, saya sekarang harus bertobat. Jadi hidup saya mulai ada jadi saluran berkat. Kalau dulu saya pergi terlambat pulang duluan, saya pergi lebih sidu. Saya sampai sekolah belum ada orang, itu pertobatan terjadi. Suatu saat saya datang di Pak Guru yang bagian kesusuan, saya bilang begini, Pak, hari Senin kami yang pimpin upacara. Pak Guru tidak percaya. Ini anak-anak ini yang datang minta pimpin upacara, ini yang datang setelah upacara baru mereka datang. Dan Pak Guru tidak mau. Nanti tidak jadi upacara karena saya minta teman-teman yang saya sebut ini sudah bertobat tapi dari latar belakang yang hancur semua. Dan kami mau pimpin. Saya bilang saya jadi pemimpin upacara. Wah, dia kaget, tidak bisa. Nanti kamu tidak datang, tidak jadi upacara. Saya bilang saya buktikan, pasti kami datang. Dan betul, akhirnya kami berubah. Guru-guru juga memuliakan Tuhan, karena Tuhan kami bisa berubah. Amin. Jadi di sekolah kita diutus di sana untuk menjadi berkat. Jadi perbuatan kita, jangan sampai Pak Guru lihat kita punya nilai, dia goyang kepala. Woi, ini anak berani betul. Artinya berani karena merah semua dia punya nilai. Jangan. Harus memberikan yang terbaik supaya nama Tuhan ditinggikan. Dalam perkataan kita, dari perbuatan kita, harus memuliakan Tuhan. Amin. Ini untuk kemuliaan Tuhan. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, damai sejahtera. Damai sejahtera di bumi. Kenapa dikatakan damai sejahtera di bumi? Karena saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, bumi saat itu kehilangan situasi ini. Damai sejahtera artinya suasana, kondisi yang tenang, tentram, bahagia, yang terbaik, yang enak, aman, dan sebagainya. Nah, situasi ini hilang di bumi. Situasi ini tidak ada di bumi. Cari di dalam keluarga tidak dapat ini damai sejahtera. Yang hidup tenang, damai, sejahtera, tentram, nyaman, tidak ada di dunia, tidak ada pada keluarga-keluarga, hilang. Makanya dikatakan kemuliaan bagi Tuhan yang Maha Tinggi dan damai sejahtera di bumi. Karena kenapa damai sejahtera harus datangkan di bumi? Karena di bumi telah kehilangan suasana yang tenang, damai. Hanya terjadi permusuhan, hanya terjadi pertikaian, hanya terjadi pemberontakan, hanya terjadi kemunafikan, terjadi kehancuran, satu dengan satu terjadi pembunuhan, segala dosa terjadi di bumi dan tidak ada damai, tidak ada keterangan, tidak hidup tenang di bumi. Maka damai sejahtera itu harus diturunkan dari surga, didatangkan di bumi supaya terjadi damai sejahtera di bumi kepada orang-orang yang hidup, yang layak bisa menerima ketentraman, ketenangan, kesejahteraan itu. Amin. Dan itu hanya dibawa oleh Kristus Yesus. Sekarang dunia waktu itu membutuhkan ketentraman. Sampai hari ini dunia sementara membutuhkan ketentraman, ketenangan. Peristiwa-peristiwa yang terjadi hari-hari ini membuat banyak orang tidak tenang dalam hidup. Anak-anak muda kalau kehilangan ketentraman ini akan berbahaya sekali. Karena saya pernah menjadi anak muda dan kehilangan damai itu. Sehingga saya mencari damai itu. Saya pikir bahwa saya masuk pakai obat-obat. Karena dulu saya di kampung, saya keluar dari kampung, saya dikasih mandi oleh dukun, saya dikasih minum, saya dikasih di dompet pegang, dan rambut saya panjang, saya pakai obat di sini, dan hidup saya sudah hancur. Saya sudah minum mabuk lagi, dikasih dukun datang kasih mandi lagi, karena keluar dari kampung supaya jaga-jaga dikatakan, supaya bisa lebih hebat. Akhirnya hidup tambah hancur, bukan hidup jadi baik. Daya dari kampung dulu sampai di kota tambah parah lagi. Tiap hari ke sekolah saya harus minum dengan teman. Ini pagi-pagi ke sekolah sudah minum mabuk.
Bagaimana mau belajar bisa jadi pintar kalau model seperti ini. Dan suatu saat paling terakhir di pesta, biasa bulan Februari, dulu zaman-zaman pesta itu, Valentine baru muncul pada waktu itu. Tahun 90-an itu baru muncul. Dan itu lebih hancur lagi. Dan saya terlibat di dalam situ dan saya pernah mabuk sampai saya guling-guling di tai ayam, saya tidak sadar ada tai ayam. Orang kalau mabuk itu biar tai ayam dia rasakan seperti bau wangi yang bagus-bagus. Dan saya pernah begitu. Tetapi Tuhan merubah dan memulihkan hidup sampai hari ini bisa Tuhan dimulihkan. Karena ada damai, mencari damai. Damai saya tidak temukan di dalam keluarga, saya tidak temukan di sekolah, saya tidak temukan di mana-mana. Saya tidak dapatkan kedamaian, kesejahteraan, ketentraman, suasana yang hidup bahagia. Hanya ada di dalam Kristus Yesus. Dan bagaimana kita bisa menemukan damai itu? Di dalam firman Tuhan, kita akan baca di dalam firman Tuhan, damai sejahtera yang hilang hanya ditemukan Yesaya 48 ayat 18. Yesaya pasal 48 ayat ke-18. Yesaya pasal yang ke-48 ayat yang ke-18. Kita baca firman Tuhan ini. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu, kebahagiaanmu tidak akan pernah kering, tidak akan pernah berhenti. Ketika saya berjumpa dengan firman Tuhan, saya mulai punya kerinduan baca firman Tuhan setiap hari. Sampai hari ini saya tidak melewati satu hari pun untuk membaca firman Tuhan sampai hari ini. Karena Bapak, Ibu, Saudara, adik-adik, sebagai anak muda yang mau berhasil, sebagai anak muda mau hidup baik, mau menjadi saluran berkat, firman Tuhan ini adalah satu-satu yang bisa membentuk hidup kita jadi baik. Saya bisa berubah, bukan keluarga yang merubah saya, bukan guru yang merubah saya, bukan aturan pemerintah apa semua, tetapi firman Tuhan ada di atas segala-galanya. Ini yang dapat mengubah hidup saya, sehingga saya tetap mencintai firman Tuhan sampai hari ini. Saya tidak akan melewati satu hari, saya prinsip hari ini, sampai hari ini, sebelum saya keluar dari pintu, ini anak-anak saya saksi, mereka dulu sini, anak-anak di rumah semua. Anak kandung, ada anak rohani semua. Mereka tahu persis. Sebelum saya keluar dari pintu kamar saya sudah harus berdoa menyembah Tuhan. Dan saya sudah harus buat renungan dan kirim kepada setiap teman-teman yang ada di WA saya. Dan saya itu yang dilakukan sampai hari ini. Karena apa? Kenapa? Karena firman ini yang sanggup merubah hidup saya. Dulu saya tidak tahu tujuan hidup saya. Saya hidup hancur. Tadi seperti fragmen itu, saya sampai keluar air mata. Kenapa? Karena saya dulu ditarik ke sana ke sini. Harus buat jahat ini saya ikut. Pergi bayar kelahi saya ikut. Pergi buat ini saya ikut. Pergi pencuri saya ikut. Pergi buat kumpul huru hara saya ikut. Saya tidak tahu tujuan. Saya hanya mau cari damai. Saya hanya cari ketenangan di sana. Saya masuk dalam perjudian. Saya masuk dalam kemabukan, pesta pora, sampai pagi, pesta pora sampai pagi. Saya pikir saya tenang, tetapi damai itu tidak ada di dalam hidup saya. Saya terus cari, tetapi saya hanya bisa temukan ada di dalam firman Tuhan. Ketika saya mulai perhatikan firman Tuhan bilang, sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahtera, ketenangan itu mulai ada, kesejahteraan itu mulai ada di dalam hidup ini. Adik-adik, mau bersukses, mau hidup bahagia, hanya firman. Rindukan firman. Jangan lewati satu hari tanpa baca firman Tuhan. Coba bandingkan 2023, berapa banyak waktu kita sudah habiskan untuk hanya baca WA tidak karuan dari orang, hanya baca gangguan-gangguan, tertawa-tertawa sendiri, dan terlucu-lucu, nonton TikTok, terus goyang-goyang, masukkan di situ, berjam-jam habiskan waktu hanya untuk sesuatu yang tidak mendatangkan ketentraman. Setelah HP rusak, kita mulai marah lagi, kita mulai tidak sejahtera lagi. Tetapi firman Tuhan itu akan mengubah hidup kita. Ketika kita baca firman Tuhan bilang apa? Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ada lagu lama waktu saya zaman baru bertobat.
Itu lagu pada waktu itu yang selalu saya renungkan. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Oh, lupa semua ya. Nah, karena lagu baru sekarang ini membuat kita lupa ini lagu. Tapi kalau saya penyembahan sampai alami jamahan Tuhan, lagu-lagu lama ini mulai muncul. Yesus, Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Mulai air mata keluar, mulai menangis. Kenapa? Kebaikan Tuhan. Sebenarnya saya tidak baik seperti ini, tapi karena kebaikan Tuhan, saya bisa hidup sampai hari ini. Saya pernah sakit dan tidak bisa bawa kendaraan, tidak bisa hanya tidur terlentang. Tetapi saya selalu baca firman Tuhan dan saya selalu buat renungan. Dan saya masih berdoa buat orang lain. Ketika saya berdoa buat orang lain, mereka tidak tahu sementara saya lagi sakit. Saya tidak kasih tahu bahwa saya lagi berdoa buat kamu, tapi saya sementara sakit. Tidak. Tapi saya lakukan untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan pulihkan. Jadi adik-adik, firman Tuhan ini yang sanggup. Satu-satunya jalan untuk damai sejahtera itu ada firman Tuhan. Amsal katakan bilang, aku melihatnya, aku memperhatikannya, dan aku mengambil kesimpulan, mengambil pelajaran. Renungkan firman Tuhan siang dan malam. Tahu itu lagu tuh? Coba nyanyi. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Nah, nanti lanjut sendiri di rumah. Lanjut sendiri di rumah dan praktekan. Kalau mau renungkan firman, nyanyi ini lagu, harus renungkan siang dan malam. Amin. Kalau tidak renungkan siang, nyanyinya begini. Hanya malam saja, ku renungkan firman-Mu, malam-malam saja. Nah, itu malaikat bilang, wih, ini anak jujur, oh. Ini anak jujur betul. Dia menyanyi sesuai dengan dia perbuatan. Dia rubah itu artis pelagu. Tidak apa-apa, biar rubah. Yang penting sesuai dengan kita pun perbuatan. Kalau tidak merenungkan sama sekali, nyanyinya ke mana? Jadi intinya harus tahun ini kita harus jalani dengan merenungkan firman. Amin. Ayo sama-sama katakan, tahun ini saya harus lewati dengan merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Mazmur katakan begini, dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuan yang bersih? Dengan apa? Menjaga. Bagaimana kita mau jaga sesuai firman, sedangkan seperti dulu saya Alkitab saya tidak tahu baca. Tidak bisa. Jaga hati kita, jaga dengan firman Tuhan. Ketika kita mau marah, firman Tuhan pasti datang. Mengampuni, lebih sungguh. Amin. Ketika orang menyakiti kita, ketika kita orang menyakiti, siapa yang pernah sakit hati? Siapa yang pernah sakit hati? Oh, ada kalimat begini. Hati-hati memilih hati. Kalau tidak hati-hati memilih hati, hati akan disakiti oleh hati yang tidak hati-hati. Siapa mau ulang? Ayo, siapa mau ulang? Saya kasih kacamata. Oh, kacamata baca. Siapa yang ulang nanti ambil hadiahnya nih Bapak Gembala. Jadi hati-hati supaya hati-hati dengan firman Tuhan. Jaga hati dengan firman Tuhan. Karena kita memuliakan Tuhan dari hati. Maka kalau hati dijaga dengan firman Tuhan, hidup kita akan penuh damai. Engkau yang mau sementara cari damai sejahtera, ini ada di dalam firman Tuhan. Tidak ada di mana-mana. Ada saya buktinya, saya saksinya, saya alami saudara. Bahwa hanya di dalam firman saya mengalami ketenangan, mengalami ketentraman. Dunia tidak bisa memberikan, wanita tidak bisa memberikan, pacar tidak bisa memberikan. Anak pun pacar ada di SMK 1, SMK 2, SMK 3, bahkan SMP, SD juga unread. Jangan, itu tidak akan membawa damai sejahtera. Jangan pikir, laki-laki ini, senyuman gagah, dia like terus, dia puji-puji saya. Pulang di rumah tertawa sendiri. Kenapa ini anak Sulaim baru dapat pujian dari si dia. Lama-lama dia tidak puji lagi. Pulang muka mulai asam. Kenapa anak su begini? Su tidak dapat pujian dari si dia.
harus firman Tuhan. Engkau berharga dan mulia di mata Tuhan. Amin. Banyak kadang tertolak dengan diri, tidak tenang dengan diri. Aduh, kenapa hidup saya begini? Dulu saya juga penolakan, tidak tenang dengan diri, dengan rambut, dengan kepala. Oh, kenapa saya punya telinga besar? Kenapa saya hitam? Kenapa tidak putih? Kenapa saya lahir di kampung, listrik tidak ada, jalan tidak jelas, lumpur semua. Coba saya lahir di kota, pasti tenang, damai, sejahtera. Ternyata di kota pun sama saja. Banyak yang sakit hati di kota juga. Di mana-mana tidak ada ketentraman, ketenangan, hanya ada di dalam firman Tuhan. Amin. Karena itu kita harus punya prinsip, kita harus tekad, renungkan firman Tuhan siang dan malam. Katakan, renungkan firman Tuhan siang dan malam. 1, 2, 3. Renungkan firman Tuhan siang dan malam. Sebut nama masing-masing. Nama saya Robi, nama saudara mungkin Agnes Delila lagi. Filipus sebut masing-masing. Sebut. Robi harus renungkan firman Tuhan siang dan malam. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Malaikat lagi catat itu pulang harus renungkan firman Tuhan. Jangan pulang langsung ambil HP, baca-baca. Tadi ibadah saya kasih mati HP, masuk SMS, WA segala macam, sudah masuk TikTok saya sudah berapa yang like. Ini ini semua akhirnya baca firman Tuhan. Saya bersaksi tadi, prinsip saya, sebelum saya keluar dari kamar saya sudah harus berdoa dengan Tuhan. Saya sudah berdoa buat jemaat satu persatu. Saya sudah berdoa buat keluarga saya. Saya sudah berdoa buat teman-teman. Saya sudah berdoa buat hamba-hamba Tuhan yang ada di kota ini dan sebagainya. Dan sudah merenungkan firman Tuhan. Baru saya keluar dari kamar. Itu hidup sampai hari ini. Dan saya mau lakukan sampai matinya saya harus lakukan firman Tuhan. Pegang firman Tuhan. Anak muda jangan pegang apa? Firman Tuhan, ayat terakhir, satu ayat bilang begini. Dalam hatiku aku menyimpan janjimu supaya aku jangan berdosa kepada engkau. Simpan firman di hati. Simpan firman di hati supaya jangan berdosa kepada Tuhan. Amin. Amin buat firman Tuhan. Mari kita datang pada Tuhan, kita bersyukur. Bahwa hanya firman Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ketika engkau akan dibawa, Tuhan akan menjumpai engkau dan akan membawa engkau untuk melihat perbuatan-perbuatan yang dahsyat. Seperti para gembala, mereka tidak punya rencana untuk bisa bertemu dengan raja di atas segala raja yang lahir pada waktu itu. Tetapi Tuhan menjumpai mereka dan mengantar mereka untuk melihat perkara-perkara yang ajaib. Dan Tuhan taruh kepada mereka supaya mereka tetap memuliakan Tuhan. Ketika engkau berjumpa dengan perbuatan Tuhan yang dahsyat dan luar biasa, tetap Tuhan yang harus ditinggikan. Tetap muliakan Tuhan. Jangan curi kemuliaan Tuhan. Natal ini mengingatkan kita supaya kita memberikan segala pujian hormat. Engkau akan dibawa, mungkin engkau akan berhasil dalam bidang ekonomimu. Engkau akan dibawa berhasil dalam pendidikanmu. Engkau akan dibawa berhasil dalam bidang usaha. Engkau akan dibawa berhasil dalam bidang pemerintahan. Engkau akan berhasil dibawa sukses dalam bidang usaha, pemerintahan, politik dan segala macam bidang-bidang yang Tuhan akan mengantar engkau di sana. Dan engkau akan dipercayakan banyak perkara yang besar. Di sana engkau harus tetap memuliakan Tuhan. Jangan curi kemuliaan Tuhan. Tetap tinggikan Tuhan. Tetap agungkan Tuhan. Tetap tinggikan Tuhan. Tetap menghormati Tuhan. Natal mengingatkan kita supaya kita tetap menghormati Tuhan, menghargai Tuhan dalam situasi dan kondisi apapun. Saat engkau sakit, saat engkau gagal, saat engkau tidak berhasil dengan cita-cita impianmu, tetap Tuhan yang harus ditinggikan. Kemuliaan hanya bagi Tuhan di tempat yang maha tinggi. Dan damai sejahtera di bumi, damai sejahtera itu bisa terjadi dalam hidup kita ketika kita memperhatikan firman Tuhan, ketika kita merenungkan firman Tuhan, ketika kita mau melakukan firman Tuhan dalam hidup ini. Maka kebahagiaanmu akan terus ada. Sukacita, damai sejahtera tidak akan pernah kering. Sungai-sungai bisa kering secara lahiriah, tetapi sungai dari Tuhan, air dari Tuhan, air kehidupan itu tidak akan pernah kering. Karena Yesus berkata, Dia akan memberikan
air hidup, dan air hidup itu akan menjadi mata air di dalam hidup kita untuk membawa pemulihan dalam hidup kita, dan kita bisa membawa pemulihan bagi orang lain. Para pemuda yang ada, jikalau engkau akan mengalami pemulihan itu, engkau mengalami damai sejahtera itu, engkau akan membawa damai sejahtera bagi keluargamu, engkau akan membawa damai sejahtera bagi keluargamu, bagi lingkunganmu, bagi sekolahmu, bagi gereja, jemaat di mana engkau berada. Engkau akan menciptakan damai sejahtera di sana, karena Tuhan mau supaya para pemuda-pemuda remaja ini akan bangkit orang-orang yang betul-betul mempertahankan hidup suasana sukacita yang abadi hanya ada di dalam Yesus Kristus. Tuhan, kita lewati tahun ini dengan kita mempercayai firman Tuhan, renungkan firman Tuhan itu siang dan malam, dan pegang teguh itu janji Tuhan, karena Dia yang mampu mengubah dan membuat hati kita terus berhasil dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih Yesus.